Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, saya Akbar Pratama, alumnus dari PEM Akamiges Cepu. Saat ini kita akan membahas mengenai rancang bangun maksimum power point tracking Picohydro pada sistem pemanenan energi terbarukan hybrid. Oke, ada kurang lebih 5 pembahasan pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dimulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, hingga tanya jawab. Nah, penelitian kami mengenai MPPT Picohydro ini itu didasarkan dari penelitian kami sebelumnya mengenai pompa air listrik tenaga surya, yang mana pompa air listrik tenaga surya tersebut bersumber energi utama dari tenaga surya tentunya, yang kemudian disuplai menuju baterai yang nantinya akan digunakan untuk pompa air. Namun, listrik yang disuplai dari tenaga surya tersebut juga berkurang ketika kondisi mendung atau ketika malam hari. Itu tidak dapat mensuplai kepada baterai. Sehingga kondisi intermittent ini kita perlu untuk meningkatkan efisiensi dari sistem tersebut dengan teknologi yang lain. Nah, saat ini alhamdulillah kami telah memasang teknologi Picohydro yang dipasang pada saluran pipa keran dari pembangkit air listrik tenaga surya tersebut, gitu. Sehingga nanti ketika masyarakat menggunakan keran tersebut untuk MCK ataupun untuk persawahan mereka atau untuk yang lainnya, akan menggerakkan turbin air yang mana turbin air tersebut nanti akan diubah menjadi energi listrik oleh generatornya itu sendiri. Yang nanti energi dari turbin air itu, Picohydro ini itu nanti akan dijadikan sebagai input pada baterainya sehingga lebih optimal di sini. Nah, kemudian timbul pertanyaan adalah apakah energi dari Picohydro tersebut langsung bisa diinput kepada baterai. Namun nyatanya, energi tersebut kita tahu bahwa orang-orang membuka keran itu kan sesuai dengan eh, keinginan mereka pribadi, sehingga bervariasi. Bisa jadi kenceng ataupun bisa jadi lebih pelan atau lebih lambat. Nah, variasi dari pembukaan keran dari masyarakat atau pengguna itu sendiri, maka akan menyebabkan variasi putaran turbin, yang mana variasi putaran turbin ini berpengaruh kepada variasi energi listrik yang akan dihasilkan. Sementara itu, untuk menginput energi menuju baterai, harus ada standar nilai tegangan dan juga arus sesuai dengan minimum nilai yang diinputkan kepada baterai. Seperti itu. Maka dari itu kita perlu untuk mengatur energi listrik yang masuk ke dalam baterai dari Picohydro tersebut melalui maksimum power point tracking Picohydro. Nah, rangkaian dari MPPT Picohydro ini terdiri dari rangkaian SEPIC atau Single Ended Primary Inductor Converter, yang mana rangkaian ini merupakan perkembangan rangkaian dari buck boost converter. Dengan penentuan nilai, kita dapat tentukan dari persamaan berikut ini. Rangkaian ini memiliki komponen penting yaitu tegangan, induktor, kapasitor, dioda, kemudian ada pensaklaran gitu. Di sini kita bisa menggunakan MOSFET atau yang lainnya. Ada juga di sini resistor dan juga yang lainnya. Nah, kemudian untuk pengolahan energinya kan kita menggunakan rangkaian SEPIC. Tapi untuk pengaturan dari algoritmanya, kita menggunakan algoritma incremental konduktansi. Karena algoritma ini itu kita mengoptimalkan
daya yang diolah dari rangkaian sepik ini untuk nanti dicari titik daya yang paling optimal yang masuk menuju baterai, disertai dengan tegangan dan juga arus yang memenuhi spesifikasi, seperti itu kurang lebih. Yang nantinya algoritma ini nanti mengatur kenaikan dan penurunan dari duty cycle untuk mencapai titik daya optimum tersebut. Nah, berikut ini teman-teman penelitian kami sebelumnya, pompa air listrik tenaga surya, PEM Aka Migas Solar Pump. Nah, dari penelitian kami ini kami kembangkan, ditambahkan dengan 3 picohydro, yang mana energi dari 3 picohydro ini dijadikan sebagai input untuk MPPT. Nah, MPPT-nya berada di dalam panel box ini. Kemudian energi dari MPPT ini kita jadikan satu bus menuju kepada baterai manajemen sistem untuk dilakukan pengaturan baterai yang kemudian akan dijadikan sebagai input dari baterai lithium iron fosfat. Dan seperti ini rangkaian MPPT picohydro kita. Terdapat picohydro, kemudian nanti energinya diolah pada rangkaian sepik disertai dengan pengaturan algoritma incremental oleh ESP32. Kemudian nanti energi yang telah diolah tersebut atau daya yang telah diolah juga dijadikan sebagai input untuk BMS yang kemudian dikirim sebagai input bagi baterai. Nah, kemudian untuk penentuan parameter-parameter dari rangkaian sepik kita menggunakan rumus yang telah kita bahas sebelumnya tadi, dengan penentuan frekuensi yang sesuai dengan kemampuan dari dioda kita dan juga dari pensaklaran kita. Nah, pada kali ini saklarnya kami menggunakan MOSFET IRF 540N. Sehingga dari hasil kalkulasi kita dapat nilai dari duty cycle-nya sebesar 56% sampai dengan 75,4%. Untuk arus riaknya atau ripple current-nya sebesar 166 mA sampai dengan 333 mA. Kemudian untuk induktornya sebesar 100 sampai dengan 200 mA, untuk kapasitornya lebih dari sama dengan 1,45 mA. 1,45 mikrofarad. Seperti itu teman-teman. Nilai induktor ini nanti akan berpengaruh terhadap arus riak. Sementara itu nilai kapasitor nanti akan berpengaruh dengan tegangan riak gitu. Tipe tegangan. Nah, setelah kita rangkai tadi dengan komponennya berdasarkan dari hasil perhitungan kita, kemudian kita lakukan uji coba rangkaian sepik dengan penambahan 1% nilai duty cycle pada rangkaian open circuit. Antara tegangan yang paling minim dari picohydro yang kami coba yakni 5 volt dan juga tegangan yang paling tinggi yang dihasilkan dari picohydro itu sebesar 12 volt. Dari hasil ini untuk rangkaian dengan tegangan 5 volt dihasilkan daya input maksimum dari picohydro ini menuju kepada rangkaian sepik sebesar 410 mW. Dengan arus inputnya 83 mA dan duty cycle-nya itu 45%. Ini berada pada titik maksimum ya teman-teman. Kemudian pada titik maksimum untuk rangkaian 12 volt didapatkan daya yang masuk kepada rangkaian sebesar 1 watt dengan arus yang masuk sebesar 89 mA dan duty cycle-nya sebesar 29%. Kemudian jika kita menggunakan algoritma incremental pada rangkaian per sirkuit ini, jadi kalau tadi kan increase per 1%, kalau ini kita lakukan pengaturan algoritma incremental, sehingga didapatkan nilai dayanya sebesar 180 miliwatt, arusnya 0,015 ampere atau 15 miliampere, duty cycle-nya 24% dan
arus yang masuk maksimumnya 10%. Kemudian kita lakukan, tadi kan pengujian pada open circuit ya teman-teman. Nah ini saat ini kita lakukan pengujian perbandingan antara penambahan increase 1% increment pada duty cycle dan juga rangkaian sampling dengan menggunakan algoritma incremental pada pengisian baterai. Yang pertama kita lihat di sini, ketika kondisi 5 volt dihasilkan dari rangkaian yang sebelah kiri ini, penambahan 1% duty cycle pada pengisian baterai, daya outputnya sebesar 120 miliwatt, arus outputnya sebesar 8 miliampere, duty cycle-nya sebesar 41%. Kemudian untuk pada kondisi tegangan 12 volt didapatkan daya keluaran dari rangkaian septic ini setelah mengolah energi dari picohidro sebesar 330 miliwatt dengan arus output sebesar 0,24 ampere dan juga duty cycle sebesar 26%. Ini terus increment. Dia increment dari 0 sampai dengan 99%. Dan mentok pada nilai tersebut gitu kurang lebih teman-teman. Kemudian untuk hasil dari menggunakan algoritma incremental didapatkan outputnya sebesar ketika kondisi 5 volt 110 miliwatt. Arus outputnya 8 miliampere, duty cycle-nya 41%. Kemudian untuk 12 volt didapatkan daya outputnya sebesar 270 miliwatt, arus outputnya sebesar 19 miliampere dan duty cycle-nya sebesar 24%. Oke teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa nilai kondisi dari penambahan 1% duty cycle itu kenapa lebih besar dibanding pengaturan algoritma. Gitu kan teman-teman. Nah, di sini dapat kita sedikit analisa bahwa ketika kondisi 1% ini memang energi yang dihasilkan dapat lebih besar, tapi dia terus dilakukan penambahan hingga sampai nilai 99%. Yang mana ketika terus dilakukan penambahan incremental sampai titik 99%, maka daya yang dihasilkan untuk sebagai input pada baterai itu akan semakin kecil. Berbeda dengan kita menggunakan algoritma incremental. Nah, kalau ini teman-teman kita mencoba memetakan terlebih dahulu ya dengan menggunakan algoritma. Ternyata titik optimumnya pada 5 volt itu 41% dan pada 12 volt itu 24%. Seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Nanti kita bisa mengarrange nilai berapa duty cycle tinjauan seperti itu teman-teman. Dan juga daya tinjauan untuk dimasukkan kepada logika ini. Sehingga meskipun nilai daya yang dihasilkan itu lebih rendah, tetapi algoritma ini bisa berjalan ngeloop, jadi lebih continue dibanding kita menggunakan incremental 1%. Increment 1% dari duty cycle. Seperti itu teman-teman. Nah, berikut ini juga kita lakukan pengujian untuk penambahan 1% dari algoritma dan juga menggunakan incremental. Hasil ujinya daya piko yang masuk sebesar 290 miliwatt, arus pikonya 0,03 ampere, duty cycle 16%. Untuk yang algoritma incremental, ini kita bahas ini piko ya, berarti inputan. Yang tadi outputan ya, outputan dari sepik, ini input dari sepik. Untuk daya piko yang masuk sebesar 210 miliwatt dengan arus 16 miliampere dan duty cycle sebesar 11%. Nah, kemudian ketika kita coba teman-teman ya,
menggunakan MPPT algoritma incremental pada PLTPH, pembangkit listrik tenaga pikohidro, pengisian baterai. Kita dapat lihat di sini daya outputnya sebesar 40 miliwatt, ini hasil akhirnya, dengan arus outputnya sebesar 3 ampere dan duty cycle 29%. Teman-teman, ini kondisi dia udah ngeloop ya teman-teman. Kalau tadi yang awalnya baru kita mapping, kita petakan kondisi 0 sampai 99 menggunakan algoritma tadi dan juga menggunakan incremental 1%. Sehingga kalau kita menggunakan algoritma, dia bisa terus continue beroperasi, kurang lebih duty cycle-nya 29%, dayanya 40 miliwatt dan arusnya 3 miliampere ya teman-teman. Kalau yang incremental dia tidak bisa ngeloop continue karena dia maksimum mentok akhirnya pada 99%. Karena kita tidak memasukkan logika algoritma pada incremental 1% tersebut gitu. Itu hanya kita gunakan untuk mapping saja ya teman-teman. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh duty cycle yang tadi kita bahas pada grafik sangat mempengaruhi nilai arus, tegangan, dan juga daya pada MPPT. Semakin besar duty cycle, maka akan semakin besar pula nilai parameter yang lain yang tadi kita sebutkan, hingga mencapai pada titik maksimumnya, yakni misal 45%, pada 5 volt, dan 29% pada satu daya 12 volt, serta 16% pada suplai PLTPH. Dan pengaruh nilai hambatan sebelumnya teman-teman, di sini baterai itu memiliki hambatan dalam kan. Sebelum menggunakan baterai kita menggunakan pengujian dari resistor. Ternyata sangat mempengaruhi. Resistansi keluaran itu sangat mempengaruhi besarnya tegangan keluaran. Hal ini menyebabkan perbedaan nilai duty cycle yang bekerja sesuai dengan perhitungan, yakni 54% sampai dengan 74%. Ketika kita hitung nilainya 54 sampai dengan 74%. Kita hitung dan juga kita simulasi. Namun setelah kita lakukan implementasi, ternyata duty cycle yang dapat dicapai hanya sebesar 10% sampai dengan 45%. Ini berhubungan dengan ini ya teman-teman. Nilai daya P sama dengan V kali I dan juga hukum Ohm I sama dengan V per R. Seperti itu. Kemudian untuk titik daya maksimum juga pada pengujian pikohidro ini nilai titik daya maksimumnya atau MPP, maksimum power point-nya, yang dihasilkan sebesar 0,29 watt atau 290 miliwatt dengan arus sebesar 3 miliampere. 30 miliampere ini teman-teman ya. Yang berada pada duty cycle 16% tanpa algoritma incremental ini teman-teman. Kemudian sementara itu ketika kita menggunakan algoritma, maka didapat nilai MPP-nya sebesar 210 miliwatt dengan arus sebesar 16 miliampere dan duty cycle 11%. Hal ini juga disebabkan karena adanya tegangan referensi yang harus dicapai untuk masuk kepada baterai melalui BMS. Jadi ada tegangan referensi teman-teman untuk mencapai tersebut. Kemudian tegangan referensi ini juga sangat mempengaruhi dari rangkaian sepik ini. Karena algoritma yang ditetapkan pada MPPT harus memuat batasan tegangan yang harus dicapai terlebih dahulu pada pengisian baterai agar menginisiasi bahwa energi tersebut masuk pada baterai. Jadi ada tegangan minimal yang harus kita capai. Kemudian setelah itu nanti secara kontinu diatur oleh ESP32 yang menggunakan algoritma incremental konduktansi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Atau bisa kontak email saya langsung nanti. Sekian, terima kasih banyak.